Oke, selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam ini dimulai, untuk yang membawa handphone, silakan di-silentkan ataupun dimatikan dahulu. Untuk anak-anak, silakan menjaga ketertibannya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita buka kebaktian kita ini dengan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kebaktian kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian nomor 9, umatnya pujilah. Pujian nomor 9, umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Saudara-saudari, kita tetap berdiri, mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16. Kita akan baca secara bertanggapan. Ayat 15 dan 16 kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berilah tempat untuk kami di dalam jantung kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam jantung kami, sehingga kami hidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami pribadi Makedonia, kami tidak boleh dengan pergi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah jantung telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang diikutinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitakan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan jantungmu dengan suaraku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan jantungmu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah bersukacita, melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat. Sebab dukacitamu itulah gembiralah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru dukacita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata untuk kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus,
sebab kamu semua menyegarkan jantungnya. Aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikianlah juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar sama-sama. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Untuk menanggapi bacaan bertanggapan yang sudah kita baca bersama-sama, kita akan menyanyikan pujian nomor 337, karena kasih orang tahu aku umatnya. Pujian nomor 337, karena kasih orang tahu aku umatnya. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Kita bersatu di dalam Roh Tuhanku. Mohon Roh Kudus pimpin kita bersatu. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Kita berjalan bergandeng tangan bersama. Bersatu dalam iman sebarkan Injilnya. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu aku. Kita berjalan untuk Tuhan saling menolong. Kita kerja untuk Tuhan saling menolong, menghormati dan saling memperhatikan. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Kita memuji Tuhan karena berkat-Nya. Bersyukur Ia memberikan Roh Kudus padaku. Karena kasih orang tahu aku umatnya, orang tahu akulah umatnya. Saudara-saudari, selanjutnya mari kita lihat ayat hafalan pada hari ini di buletin yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama sebanyak 2 kali, dan kali ketiga kita akan coba menghafalkannya. Ibrani pasal 12 ayat 14. Mari kita baca 1, 2, 3. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya akan memberi waktu untuk kita mencoba menghafalkannya.
Oke, mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks di buletin. 3, 2, 1. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan hak Tuhan. Amin. Saya mengingatkan pada kita semua dapat membawa pulang buletin agar kita dapat menghafalkannya di rumah masing-masing. Selanjutnya, warta gereja. Untuk yang bertugas minggu depan, silakan mempersiapkan dirinya dan dapat melihat jadwalnya di buletin. Warta gereja yang pertama, minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Diharap kita semua dapat mempersiapkan diri. Kita juga mengucapkan syukur kepada Tuhan, gereja kita sudah hari ini berulang tahun yang ke-20. Kita ucapkan selamat pada kita semua, dan kita semoga selalu dapat melayani Tuhan dan juga dapat mengajak orang-orang yang belum percaya untuk dapat memenuhi gereja ini. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Lucy. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 344, serahkan yang terbaik padanya. Pujian nomor 344, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya yang diberikan pada yang rela memberi, padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Untukmu ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan jantungmu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu.
lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya putra-putrimu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak, silakan menuju tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GS Pendeta Peter Yoksan dengan tema pelayanan manusia yang mendambakan persekutuan. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka dari surat 2 Korintus yang tadi sudah kita baca. Tetapi kita akan highlight untuk pembacaan di ayat 3 saja. 2 Korintus pasal 7 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam jantung kami, sehingga kita semati sehidup. Bahasa aslinya itu semati sehidup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kembali kami bersukacita dan bersyukur karena kasih setiamu senantiasa baru setiap hari. Bahkan kasih setiamu senantiasa baru setiap tahun. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin pelayanan di bumi Katulistiwa ini, yaitu di Pulau Garis Edar Matahari. Sudah Engkau pimpin selama 20 tahun. Kami percaya Engkau terus akan memimpin, di mana Samuel telah mendirikan tugu yang bernama Eben Ha-ezer. Kami juga percaya Engkau terus akan menolong kami untuk memuliakan nama-Mu. Sekarang kami minta pertolongan-Mu pada saat kami belajar firman-Mu. Lubuk jantung kami terbuka seperti lubuk jantung-Mu yang terbuka secara maksimal untuk kami. Demikianlah kami mau juga Roh-Mu yang kudus membuka lubuk jantung kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, kita bersyukur karena kemarin kita sudah belajar dari perikop yang di depannya tentang biblical separation dari pasal 6 ayat 11, tetapi kemarin dibahas dari ayat 14 sampai pasal 7 ya, ayat 1. Nah, kalau kita lihat di pasal 7, Rasul Paulus menyapa anggota gereja di kota Korintus sebagai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi berarti dia menulis surat kepada orang yang sudah percaya. Kemudian kita melihat dalam ayat pertama sebenarnya itu ajakan. Ya, ajakannya apa? Karena itu, kalau kita lihat ada kata karena itu, kita harus
Perhatikan konteks ya sebelumnya. Sekarang ya kita ini memiliki janji-janji itu. Nah, janji ya sudah pernah saya jelaskan. Perjanjian baru itu kaine, he diateke. Ya, jadi dikatakan diateke, bukan sunteke. Ya, kalau kita berbuat janji, janji pernikahan, janji pembelian, apapun janji itu adalah sunteke. Masing-masing pihak harus bernegosiasi tentang termnya. Ya, seperti kemarin negosiasi perjanjian perdamaian di Gaza. Ada 20 poin. Kan semua pihak harus setuju, baru tanda tangan. Sunteke. Tapi Alkitab ini bukan sunteke. Allah tidak pernah berunding dengan kita. Dia mengatakan diateke. Langsung dikasih perjanjiannya. Kalau kamu terima, Gunung Gerisim, berkat. Tapi kalau kamu tolak, Gunung Ebal, itu adalah kutuk. Makanya Alkitab kita namanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau tidak ada perjanjian baru, perjanjian lama itu tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, sering saya katakan perjanjian lama dimulai dengan kata penciptaan, kejatuhan dalam dosa, ditutup di pasal 50 kitab Kejadian kata peti mati. Yusuf punya peti mati. Kalau kamu baca kitab Malaki ya, walaupun Malaki bukan kitab terakhir di Alkitab bahasa Ibrani, di situ kata terakhir apa? Kutuk. Jadi orang Yahudi yang hanya perjanjian lama yang mereka pegang, mereka itu mati dan terkutuk. Tidak ada Yesus. Tapi kalau kamu lihat di perjanjian baru, mari kita lihat ya. Perjanjian baru setidak-tidaknya itu ada 250 janji. Dimulai dari pasal 1. Mari kita lihat pasal 1 apa janjinya. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, janjinya apa? Karena dialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu janji. Dimulai dengan janji, ditutup, mari kita lihat ya. Wahyu. Pasal yang terakhir, ayat yang ke-20. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, janjinya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus, disambut dengan doa oleh Rasul Yohanes. Jadi perjanjian baru, perjanjian lama, begitu banyak janji. Nah, sekarang kita lihat ya di kitab Korintus ini, mana janjinya. Nah, kalau kita lihat yang pertama di pasal 1 ayat 20. 1:20. Mari kita baca. Sebab Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Ya, di perjanjian baru ada berapa janji? 250 janji. Injil Matius saja 55 janji paling tidak ya. Kamu kalau baca melihat janji, kamu kasih tanda ini janji, ini janji, ini janji. Dan itu sunteke loh. Kalau Tuhan berjanji, pasti Dia laksanakan. Nah, kemudian dikatakan, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin ya, untuk apa? Memuliakan Allah. Ya, jadi kita tahu Tuhan itu begitu banyak janji ya kepada kita orang-orang yang percaya. Nah, sekarang kita lihat ajakannya, marilah kita ya mencucikan diri. Allah berjanji ya, karena Allah kudus maka kamu harus kudus dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kemarin sudah diuraikan ya, apa itu pencemaran jasmani dan apa itu pencemaran rohani. Nah, di kota Korintus sebenarnya ya, secara ciri khas pencemaran jasmani itu menyatu dengan pencemaran rohani karena mereka bersatu dengan wanita tunasusila. Dosa bisa jasmani, tapi dosa yang jasmani rohani adalah bersatu dengan para wanita susila. Walaupun tidak secara terang-terangan dikatakan ya. Itulah ya ciri khas dari gereja Korintus. Dari semua pencemaran jasmani dan rohani, kita tahu bahwa kalau kita mau menyucikan diri kita, hanya ada satu cara, yaitu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, begitu Adam dan Hawa yang sudah tercemar diusir ya dari Taman Eden, sebelum diusir Tuhan menyembelih binatang sehingga kulitnya dijadikan pakaian, dan kalau kulit itu pakaian, binatangnya mati, pasti darah yang mengalir.
Makanya dikatakan darah anak domba Allah itulah yang mengangkut dosa kita semua. Jadi yang pertama harus percaya Yesus. Percaya Yesus sudah mati untuk semua dosa kita sesuai kitab suci. Tidak mungkin kita percaya kalau Roh Kudus tidak mendorong kita, menjadikan kita percaya. Nggak mungkin. Firman Tuhan ini kita tidak mungkin bisa mengerti dengan IQ. Nggak bisa. Profesor yang paling hebat pun kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa memahami firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak berpendidikan, kalau ada Roh Kudus dia bisa paham akan firman Tuhan. Jadi pahamnya apa? Pertama, kita sadar kita orang berdosa, miskin ya, rohani, dan kita berduka cita karena kita bertobat. Setelah itu kita akan dihibur. Nah, yang pertama darah Yesus, yang kedua yang bisa membersihkan kita adalah firman-Nya. Firman Tuhan seperti cermin. Kalau kita membaca, Roh Kudus menunjukkan pada kita di mana bagian kita yang kotor, kita minta ampun, dan Roh Kudus ya mendorong kita bertobat. Penting ya bertobat ya. Setelah bertobat, kita bertekad mempertahankan seperti yang tadi ya. Kejarlah kekudusan, pertahankan kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin ya, berkenan atau melihat Allah. Jadi di sini dikatakan kalau kita menyucikan diri kita, maka kita akan menyempurnakan ya kekudusan. Kata menyucikan dengan menguduskan itu sama, dalam takut akan Allah. Apa buktinya kita suci? Kita takut kepada Allah. Yaitu ajakannya di ayat yang 1. Nah kemudian di ayat 2, 3, 4 yang akan kita pelajari di malam hari ini, itu adalah perintah. Ya, perintah ya. Perintahnya hanya satu, tujuan yang tadi kita baca, perintahnya berilah tempat untuk kami di dalam jantung kamu. Tujuannya apa? Bahwa kita mau mempunyai tempat di dalam jantung kamu, sebab kamu sudah ada tempat di jantung kami, sehingga kita itu bisa, bahasa aslinya bukan sehidup semati, semati sehidup. Semati sehidup. Kata matinya tuh ditaruh di depan loh, kata hidupnya ditaruh di belakang. Tapi waktu orang menerjemahkan Alkitab, itu di otaknya otak orang Indonesia, sehidup semati kan, langsung dia pakai. Pada highlightnya semati sehidup. Nanti saya akan jelaskan kenapa semati sehidup ya. Nah, kita lihat di sini, berilah tempat kepada kami di dalam jantung kamu. Sebenarnya terjemahannya satu kata saja loh. Ya. Dalam bahasa aslinya koreo. Bahasa Korea. Yunaninya apa? Koreo. Koreo itu bahasa KJV-nya receive us, terimalah kami. Terimalah kami. Nah, itu secara literal. Terima kami. Kenapa? Berikanlah lubuk jantung kamu untuk diisi oleh kami. Itu pentingnya karena begini. Ya, dunia ini begitu egois. Masih ingat orang Jakarta yang hidup di Jakarta itu, orang dari Siantan kalau udah pindah Jakarta, dia tidak mau lagi ngomong haka, dia ngomong bahasa Jakarta. Lu gue. Betul nggak? Lu gue. Betul nggak kan? Lu gue. Ya, menjadi egois kan? Nah itu yang dipelajari Jakarta. Lu gue. Nah sedangkan firman Tuhan mengajarkan, setelah saya berpikir apa sih antidot dari lu dan gue. Kamu adalah kita. Coba ulangi ya, apa? Kamu adalah kita. Karena di sini begitu banyak kata kami. Kami tidak pernah, kami bukan. Penting lo melayani itu tim. Seperti yang tadi dikatakan penginjil Yosua kan, kita melayani sebagai tim. Sebagai apa? Tim. Yesus datang, setelah dia melayani, langsung dia memanggil muridnya. Dari 12 rasul, 75 murid, dan seterusnya. Waktu dia mau naik ke surga, dia punya 500 murid. Selama 3,5 tahun. Dari seluruh Israel ada 500 murid. Ya, orang yang berhasil itu harus bisa membuat tim. Seperti di Indonesia kan dulu heboh. Seingat saya itu yang dinamakan janji jiwa.
Waktu itu orang mau membuka janji jiwa harus membayar mahal, kemudian tempatnya harus ada dan dibuka. Pontianak itu kalau tidak salah ada 5-6 outlet. Sekarang tinggal 2. Dia buka, dikatakan dalam sejarah bisnis setahun dia bisa buka 500 outlet. Paulus juga begitu ya, dia banyak tim, Tuhan Yesus banyak tim, dan begitu banyak ya dia membuka pelayanan. Nah, kalau kita lihat di sini, apa alasannya? Kamu harus menerima kami. Jangan lu gue, tapi kamu adalah kita. Oke? Jadi kalau kamu melihat ini, oh dia kita loh. Kalau kamu hantam dia, kita hantam diri sendiri. Ngerti gak? Jadi di organisasi itu yang penting kesatuan, jangan saling bertengkar. Nah, yang kedua, bahasa Indonesianya, saya adalah kalian. Coba sebut ya, saya adalah kalian. Kalau saya jatuh, kalian juga jatuh sebenarnya. Kita itu tubuhnya Kristus. Jadi jangan ada prinsip lu, gue. Karena dunia ini mencari, apa yang dicari dunia? Harta. Tahta, ya kan? Prabowo cari tahta. Dia tak peduli, dia gandeng Gibran. Setelah Gibran digandeng, dia gak kasih kerjaan. Ya kan? Karena terlalu muda sebagai wakil presiden. Yang penting saya berkuasa dulu. Belakangan urusannya. Kemudian apa yang dicari manusia? Strata. S1, S2, S3 kan? Nah. Kemudian rasa. Rasa itu bisa nafsu apa saja. Narkoba, banyak istri, rasa, makan, itu rasa ya. Rasa dari 5 panca indera, itu yang dicari manusia. Berikutnya apa? Ternama, ya kan? Media sosial kan, berapa pengikutnya? Nah, kalau kita lihat di sini, yang dicari oleh Rasul Paulus, tujuannya di situ, kamu menerima kami, kalau kamu ya membuat kami punya tempat di dalam lubuk jantung kami, ya, bahwa kamu ya sudah ada di lubuk jantung kami, sekarang kami harus ada di lubuk jantung kamu. Ini yang terjadi di masyarakat sekarang. Sebagai orang tua modern, banyak orang tua tuh komplain kalau anak-anaknya menganggap orang tuanya hanya sebagai ATM. Apa? ATM. Ya, kalau tak ada uang dia minta uang. Dan sekarang itu ATM-nya beli kuota juga ya. Dulu kan nggak ada jatah kuota kan. Sekarang ada loh. Kalau anak tidak punya kuota 1 bulan ya tidak mungkin. Ya dia pasti minta dengan orang tua. Yang kedua, rumah dianggap seperti apa? Hotel, apa? Dia sekolah, setelah itu dia pulang tidur. Nah, orang tua sebagai apa? Pengantar. Gojeknya apa? Mau sekolah diantar, mau pulang sekolah dijemput. Ya, driver. Orang tuanya apa? Pembantu. Nah, sebenarnya tidak boleh begitu ya. Anak-anak biasanya orang tuanya sering kirim kepada mereka yaitu pesan-pesan yang panjang, dia balasnya singkat saja. Paham ya? Karena dia punya kesibukan sendiri. Nah, Rasul Paulus ingin ya di gereja jangan jadi seperti itu. Artinya lubuk jantung Paulus itu harus kompatibel dengan lubuk jantung dari anggota gereja. Kalau kita lihat di gereja itu, apa yang menjadi kendala? Karena yang melayani punya pengetahuan kerohanian yang lebih tinggi jauh sekali dibandingkan dengan mereka yang menjadi anggota gereja. Itu tidak baik ya. Kita semua harus belajar. Ya, seperti Kalahari Pandan, mengapa mereka bisa ya maju? Karena banyak ya kegiatan mereka belajar firman. Sehingga mereka yang sekarang melayani sebagai diaken pun kalau diberi tugas menyampaikan firman, mereka bisa loh. Paham ya? Jadi kita bukan hanya melayani secara fisik, kita harus betul-betul ya belajar firman, bisa menyampaikan firman kepada orang yang perlu ya disampaikan. Jadi di sini ada paling tidak kita lihat ya, ada 5 alasan kenapa kamu harus terbuka untuk kami. Nah, yang pertama, kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Ini menarik sekali ya, dalam pelayanan ini yang harus dilakukan oleh semua pelayan Tuhan loh. Tidak boleh mengajarkan ajaran yang salah.
Paulus kalau kita lihat ya di Kisah Rasul 20:20. Gampang ingat ya. 2020 ya. Kisah Rasul 20:20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna untuk kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini Paulus mengatakan dia tidak punya hutang darah. Semua firman sudah dia ajarkan ya kepada gereja di Efesus. Ini yang pertama ya, ajarannya tidak salah. Itu alasannya ya. Yang kedua, karena ajarannya tidak salah, kamu tidak dirugikan. Nah, kata dirugikan ini artinya begini, kalau kita salah didik orang, orang itu akan punya karakter yang salah. Contohnya begini ya, ada anak dimanjakan, tidak boleh cuci piring, tidak boleh melakukan pekerjaan tangan, sehingga dia tidak bisa cuci piring, dia tidak bisa melakukan pekerjaan tangan. Ketika dia besar, dia pergi ke rumah orang, dia makan, piringnya ditaruh dan orang benci sama dia, karena dia tidak mau cuci piring yang sudah dia pakai. Salah didik. Gereja tidak boleh salah didik, sehingga menjadi apa? Orang itu rugi. Ya. Yang ketiga, tidak dari seorang pun. Nah, di sini dia mengatakan bukan hanya saya Paulus, kami mencari keuntungan. Ini penting ya, setiap pelayanan Tuhan tidak boleh mencari keuntungan materi dari orang yang dilayani seperti sekarang terjadi di gereja-gereja karismatik. Ya, mereka mengatakan kalau kamu mau kaya, satu kuncinya, gembalanya harus kaya. Karena gembala kepala ya, kalau kepala Anda kaya, tubuh masih bisa kaya. Jadi kalian harus beri persembahan yang banyak. Kalau gembalanya kaya, kamu pasti kaya. Mereka gunakan apa? Seperti minyak yang turun dari kepala Harun, ke janggutnya, ke lelehnya, ya, ke jubahnya. Nah, demikian kan? Gembala di mana? Oh, gembalaan kepala kan? Berkat tuh gimana? Curahkan dulu, uang dialirkan dulu ke gembala, nanti kamu sendiri otomatis akan jadi kaya. Firman Tuhan tuh bisa diselewengkan. Ini menarik ya, coba kita lihat ya. Di dalam ajaran Rasul Paulus, dia sama sekali mengatakan bukan dirinya saja loh. Bahkan Titus sekalipun ya, dalam pelayanan tidak mengambilnya, yaitu apa yang menjadi keuntungan materi. Ya, bisa kamu baca di surat yang sama. Titus sama. Jadi waktu Titus melayani di Korintus, Paulus juga berkata, Titus juga sama dengan saya, tidak mencari keuntungan dari kalian. Ya, tadi kita banyak membaca ya kata apa? Titus kan. Karena Titus ini yang paling siap untuk dikirim ke gereja Korintus. Ya, sementara Apolos nggak mau. Nah, kita lihat ya, yang berikutnya ayat 3. Aku berkata demikian, tidak untuk menjatuhkan kamu. Ya, kata tidak lagi ya, tidak untuk menjatuhkan kamu, tetapi aku berkata demikian sebenarnya untuk membangun kamu. Nah, gereja ini untuk saling membangun. Masih ingat kan? Dalam Roma 12 ada 7 talenta yang dipakai untuk saling membangun. Masih ingat singkatannya apa? Kelansam. Khotbah. Jadi orang harus bagaimana? Memohon pada Tuhan supaya dikirim pengkhotbah. Yang kedua apa? Layan. Layan itu diaken ya. Nah, mereka cukup punya kesan baik ya di antara kita. Ada mereka yang sudah giat melayani. Komentarnya baik ya. Oh, orang ini ya, baik, ya, ceria, ringan tangan, suka melayani. Ya kan? Kalau di Singapura begitu loh. Penatuannya aja mau angkut kursi loh. Saya lihat Frankie, nama dia Frankie, saya kenal dia waktu dia masih muda, belum menikah. Sekarang dia sudah jadi penatua. Jadi setelah selesai kebaktian, sama dia dengan anak mudanya, terus angkut-angkut kursi. Padahal dia sudah penatua. Ya, jadi orang harus ringan tangan. Ya, layan, ajar, ya ajar. Artinya kamu belajar bisa mengajar. Ya, seperti para hamba Tuhan juga belajar loh di soal Alkitab. Ya minimal ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan tambah lagi, baru bisa mengajar.
Ya, kalau kamu merasa tidak mau belajar, itu bahaya sekali loh. Orang harus belajar. Ya, saya baca di berita, Prabowo katanya setiap hari dia membaca buku paling tidak 1 jam. Sayang sekali ya, dia tidak percaya Yesus ya. Orang membaca buku 1 jam memang banyak mendapatkan tambahan ilmu. Tapi kalau kamu bisa membaca Alkitab dan tahu Alkitab itu isinya apa, kamu lebih pintar daripada guru kamu. Alkitab yang bilang loh. Kenapa? Karena kita punya hikmatnya Tuhan, hikmatnya Kristus. Jadi di sini dia katakan bukan untuk menjatuhkan kamu, tapi untuk membangun kamu. Ya, mengajar, menasehati. Ya, dengan firman Tuhan kita memberikan nasihat. Kemudian kita juga memberikan sumbangan. Ya, sumbangan itu penting. Nah, ada satu hal yang terjadi. Pada hari Jumat saya sangat sibuk. Jadi pada saat para pekerja di gereja dan sekolah pergi menerima honorarium. Jadi pas saya datang, jadi saya masuk, saya lihat Letnan Daulat. Dia lambai-lambaikan tangan sama saya, seolah-olah dia mau ngomong sama saya. Saya hanya lambai tangan. Tapi saya nggak sempat karena begitu banyak yang harus diselesaikan. Saya masuk, dia pergi. Tapi saya dengar ya dari istri saya, apakah kalian sudah dengar? Setelah dia menerima remunerasi dia ambil loh sebagian. Dia masukkan amplop. Dia kasih kepada saudara Vision. Dia bilang ini persembahan untuk ulang tahun. Dan tadi malam jam 1 saya ditelepon oleh dia. Bahwa dia sesak napas. Saya pikir kalau saya pergi kan setengah jam, cukup jauh. Saya anggap ya dengan motor masih bisa. Terus saya telepon saudara Ayong. Saudara Ayong mengangkat telepon loh, terus pergi ke dia. Sampai di situ saudara Ayong bilang nggak bisa. Saya pikir lagi siapa ya? Dia usul saya PI Rudi. Saya bilang PI Rudi jauh. Terus saya telepon lagi. Ya, saya ingat tengah malam nih biasanya saudara Yaplim kan kerjanya tengah malam. Tapi Sabtu dia kan nggak kerja ya. Hari Minggu dia akan ke gereja. Saya telepon dia angkat. Dan akhirnya saya bilang saudara Ayong kamu standby di gereja. Dia akan ke rumah gereja untuk mengambil mobil dan mengantar dia. Dan kita tahu ya tadi siang waktu pulang dari kebaktian saudara Yaplim mengajak PIJP membesuk dan pada saat ya dia telepon. Saya sudah sampai di Supadio mengantarkan rekan Kalvari Pandan jam 12.30. Setelah itu saya pergi ke tempat keluar parkir, dia telepon lagi. Ya, teleponnya itu bukan dia yang ngomong, perawat yang ngomong. Dia jantungnya sudah flat, sudah apa? Flat. Dan waktu flat, saya tanya jam berapa? Dia bilang kira-kira jam 12.35. Jadi nanti akan menjelaskan kepada kita mengapa istilahnya bukan sehidup semati, tapi semati sehidup. Karena untuk hidup sama-sama gampang, untuk mati, ya, mengurus orang yang mau mati itu tidak gampang. Nah, kita lanjut ya, bahwa tujuannya adalah kita punya tempat di dalam lubuk jantung kamu, sehingga kita ini semati sehidup. Ya, jadi semboyan kita bukan sehidup semati ya. Kalau nikah ya jangan bilang sehidup semati ya, semati sehidup. Makanya janji nikah itu ya sumpah nikah apa? Dalam keadaan kaya atau miskin? Mana yang dulu? Miskin dan kaya, sakit dan sehat. Ingat loh, orang Kristen itu justru diuji kesetiaannya waktu kita lagi susah. Yesus bilang ya, waktu aku di penjara, siapa besuk aku? Aku tidak punya pakaian, siapa yang kasih aku pakaian? Ya, kita bersyukur ya, saudara-saudara kita ya dari Pandan tuh sangat mengasihi kita. Mereka mau datang mengunjungi kita, ya kan? Kenapa begitu? Mereka tahu pelayanan di sini adalah dari Tuhan, bukan pelayanan kita, Tuhan yang punya. Kita hanya pelaksana. Oke? Jadi kita lihat di sini yang keempat, tidak untuk menjatuhkan tetapi untuk membangun, ya. Ada nasihat, ada sumbang, ada atur yang pemimpin, yang kemudian murah jantung, kemudian tahu firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, 1 Korintus 12 akan membuat kita berhikmat, membuat kita punya pengetahuan, kita punya iman yang lebih kuat sehingga kita bisa membedakan roh. Dan kita perlu terjemahkan firman Tuhan ini
dari bahasa asli ya, ke bahasa tujuan. Seperti tadi kan, bukan sehidup semati, tapi semati sehidup. Yang terakhir, ya, aku telah sangat berterus terang, transparan terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Nah, jadi ini pentingnya, transparansi itu penting. Makanya dalam pelayanan gereja, saya paling sering kirim, bukan japri, bukan apa? Ke WA group, supaya semua bisa baca. Ya, saya jarang sekali japri, ya kecuali betul-betul private. Kenapa begitu? Karena kita, ini Paulus bilang, aku sudah transparan kepada kamu semua, aku juga bangga dan memegahkan kamu. Nah, kenapa Paulus megah pada orang-orang di kota Korintus? Kita lihat ya, kenapa kita boleh bermegah pada anggota gereja. Kita baca di surat 2 Tesalonika, ya, pasal yang ke-3. Nah, kita bermegah karena ya, orang yang percaya mereka itu bisa tabah. Satu Tesalonika, 2 Tesalonika pasal 1 ya, bukan pasal 3, ayat yang ke-3, 4, 5. Kita baca sama-sama. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga kamu dalam gereja-gereja Allah, kami sendiri ya, bermegah tentang kamu karena ketabahanmu, kesabaranmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi kita bisa bermegah kalau saudara-saudara kita yang menjadi anggota gereja, mereka itu sudah bisa tabah, mereka imannya bertumbuh. Walaupun ada penganiayaan, walaupun ada penindasan, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa bermegah ya, kalau kita melihat dalam pelayanan yang dilayani itu bertumbuh secara rohani. Kita kembali ya ke ayat yang keempat, 2 Korintus 7. Nah, terakhir, dalam segala penderitaan kami, jadi tadi ada disinggung kenapa kita bermegah atas saudara kita, karena mereka tahan menderita. Dalam segala penderitaan kami sangat terhibur dan bersukacita, ya, dan sukacitaku itu melimpah-limpah. Jadi dikatakan melimpah-limpah itu diuraikan lagi ya, kenapa melimpah-limpah. Jadi waktu mereka datang ya ke Makedonia, ini provinsi termasuk kota Korintus di Makedonia, mereka menghadapi ya banyak sekali masalah, yaitu dari luar pertengkaran. Nah, kenapa pertengkaran? Karena begini, ya, orang yang percaya secara materi bisa rugi. Ya, gereja Korintus itu orang yang percaya, sebelum dia percaya dia penyembah berhala. Jadi waktu orang menyembah berhala kan ada bisnis yang boleh mereka jalankan. Semua bisnis ya boleh dijalankan oleh orang yang tidak percaya. Itu orang tidak percaya. Dia mau jual rokok silakan, dia mau jual alkohol silakan. Itu orang tidak percaya. Tapi orang yang percaya nggak boleh kan. Banyak hal itu tidak boleh. Jadi mereka itu setelah percaya Yesus kehilangan banyak kesempatan, rugi secara materi. Tapi di sini Paulus mengatakan mereka tetap sabar dalam menghadapi semua penderitaan itu, dan dia makin terhibur, dan karena dia terhibur sukacitanya melimpah-limpah. Jadi tadi pagi kita belajar kata sukacita kan. Sukacita Tuhan adalah sumber kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. Apa tuh the joy of the Lord? Kapan malaikat bersukacita? Kalau ada satu orang bertobat. Ingat ya, penting loh. Kalau di gereja tidak ada menginjili, tidak ada orang bertobat, di surga itu tidak ada sukacita. Makanya pentingnya kalau kita melihat anak-anak kecil, ya sebelumnya dia tidak percaya Yesus, dari keluarga yang tidak percaya Yesus, tapi kita terus berdoa untuk dia, melayani dia, ya menceritakan Yesus kepada dia. Kalau firman ditabur, Roh Kudus bekerja, firman itu bisa bertumbuh loh.
Dan kita bersyukur ya, ada orang yang mau percaya Yesus karena mereka sudah dipilih. Ini sukacita yang utama. Ya. Tuhan bilang kalau ada 99 orang tidak bertobat dibanding satu yang bertobat, di surga ada sukacita. Penting ya, sukacita yang paling utama adalah orang bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi dia terhibur, banyak macam penghiburannya. Penghiburan yang utama adalah sukacita karena orang yang belum percaya akhirnya percaya. Kemudian sukacita yang kedua, dapat lagi bersatu dengan rekan pelayanan. Ayat 6. Tetapi Allah telah menghibur orang yang rendah lubuk jantung. Telah menghiburkan kami dengan apa? Kedatangan Titus. Di dunia ini ya, kalau ada keluarga kita, dia tinggal di luar kota, luar negeri, kemudian dia datang mengunjungi kita, tidak lama, kita senang sekali ya, dia bisa bersatu dengan kita. Setelah itu dia pergi lagi, sedih lagi kita. Nanti di surga tidak ada lagi yang namanya perpisahan. Jadi kalau kita bisa datang kebaktian, bertemu ya dengan saudara seiman, itu sukacita. Paham ya? Sukacita. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus tidak pernah berpisah. Kenapa kita berpisah? Karena dosa. Kenapa? Dosa. Jadi kita sudah belajar, perintahnya satu saja. Terimalah kami. Kenapa menerima kami? Satu. Karena kami telah mengajarkan firman Tuhan. Ya, Rasul itu kalau mengajar secara lisan tertulis, menurut pendeta Timotito tidak ada salahnya. Itu yang pertama ya. Karena ajarannya tidak ada salah, maka mereka itu tidak sesat. Itu yang kedua, tidak sesat. Yang ketiga, kami tidak mencari untung ya dari kalian. Ya, tadi saya sudah katakan, ya, mencari untung dari orang itu kalau kita baca ya, tadi saya ada singgung Titus, kita bisa baca di 1 Korintus pasal yang ke-14 ya. Bukan 1 Korintus tapi 2 Korintus pasal 12 ya, ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan, adakah Titus ayat 18 ya, mengambil untung dari kamu. Pasal 16 ayat pasal 12 ayat 18 kalau di garis bawah ya. Adakah Titus ya mengambil untung dari kamu? Jawabannya tidak ya. Jadi ajarannya benar sehingga kamu tidak sesat, dan para pelayan Tuhan tidak mengambil keuntungan materi ya dari kalian. Kemudian yang berikutnya ya, yang keempat, kami tidak menjatuhkan kamu, tapi kami mau membangun kamu dengan talenta rohani. Kemudian yang terakhir, kelima, kami ini sudah transparan ya. Kenapa transparan? Kami berbicara kalau kamu bagus, kami megahkan. Tapi kalau kamu salah, kami tegur dengan terus terang. Ini pergumulan ya, kalau ada salah, berani nggak kita tegur? Tadi saya bergumur. Kenapa? Karena waktu habis pujian, ada yang bertepuk tangan kan? Saya berpikir, gimana ya? Kasih tahu nggak? Kalau nggak kasih tahu kan, ya nggak ada yang tahu kan? Tapi saya kasih tahu. Ya, itu susah sekali ya. Bahkan dipelajari kemarin, yang paling susah itu mengasih tahu orang yang ada ya di lingkungan kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuliskan firman-Mu dalam lubuk jantung kami, sehingga lubuk jantung kami semakin terbuka untuk Engkau. Dan kami berdoa supaya Engkau memberkati kami semua, supaya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri, pujian kita yang terakhir adalah 221. Standar pada lengan yang kekal. Leong Pak Nyi Sip Jit Siu 221. 221.
Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Jantungku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu untuk menerima berkat dari Allah kita. Kiranya anugerah keselamatan, bahkan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan